Alhamdulillahilladzi bina'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Tata Ibu, kita lanjutkan belajar kita tentang fikih ya, tentang jihad. Terakhir fikih tentang jihad itu kita sudah belajar keutamaan jihad. Keutamaan jihad. Ya. Di antara dalil-dalil yang menguatkan tentang keutamaan jihad yang sudah disampaikan, perumpamaan orang yang berjihad. Allah zat yang maha mengetahui orang yang berjihad di jalannya bagaikan seorang yang berpuasa dan sholat malam. Allah menjamin orang yang berjihad di jalannya, apabila ia wafat maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan mengembalikannya dalam keadaan selamat dengan membawa pahala atau rampasan perang. Itu sudah, Ibu ya? Sudah belum? Sudah. Kemudian juga ketika orang yang berjihad telah berangkat, sanggupkah kamu masuk ke dalam masjid lalu kamu beribadah di dalamnya tanpa berhenti dan engkau berpuasa tanpa berbuka? Ia menjawab, siapa yang sanggup melakukan hal tersebut? Nah, itu juga tentang keutamaan orang yang berjihad. Kemudian juga demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidaklah seorang terluka di jalan Allah, dan Allah lebih mengetahui siapa yang terluka di jalannya, kecuali ia akan datang pada hari kiamat dengan luka yang berwarna darah, namun baunya seperti wangi minyak misik. Jadi nanti darah kita pun, kata Ibu ya, akan menjadi akan menjadi saksi di hadapan Allah terkait pengorbanan yang kita lakukan. Nah, kita lanjutkan. Kemudian di sini Nabi bersabda, "Man mata walam yagzu walam yuhaddits bihi nafsahu mata ala syu'batin minan nafaq." Barang siapa yang meninggal dunia namun belum ikut berperang atau tidak meniatkan dirinya untuk ikut berperang, maka ia mati berada pada salah satu cabang kemunafikan. Jadi kata Ibu, sebagai seorang mukmin, terutama laki-laki, tetap harus memiliki niat untuk berjihad di jalan Allah. Tidak boleh tidak. Ini harus disampaikan kepada anak laki-laki teteh dan ibu, ya, bahwa di dalam hatinya harus memiliki niat untuk berjihad, sehingga manakala diperlukan, manakala dibutuhkan, manakala sudah ada perintahnya dari pemimpin, maka dia pun siap. Begitu ya Bu ya. Berbeda kalau misalkan tidak punya niat sama sekali, maka dia akan kebingungan, saya harus melakukan apa, saya harus melakukan apa. Kemudian mati, maka matinya itu ada dalam salah satu cabang kemunafikan. Jadi justru malah masuk dalam kategori orang-orang munafik. Nah, hati-hati ya Tep ya. Kemudian Nabi menyampaikan, walladzi nafsi biyadihi laula anna rijalan minal mu'min la tatibu anfusuhum an yatakhallafu anni wala ajidu ma ahmiluhum alaihi ma takhallaftu an sarriyatin tagdu fi sabilillah walladzi nafsi biyadihi lawadidtu an uqtala fi sabilillah thumma uhya thumma uqtal thumma uhya thumma uqtal. Oh, Masya Allah ini ya hadisnya. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, kalau bukan karena ada dari kaum mukmin yang tidak tenang hatinya karena tidak pergi bersamaku, dan aku tidak mendapatkan kendaraan untuk membawa mereka, tentu aku tidak akan tertinggal dalam satu sariyah, satu pasukan pun
yang berperang di jalan Allah. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, aku ingin terbunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan, lalu terbunuh lagi, dan dihidupkan lagi, lalu terbunuh lagi. Jadi kata ibu, orang-orang yang berjihad itu nanti saat mengetahui balasannya, mereka ingin berjihad lagi, ingin berjihad lagi, ingin berjihad lagi, gitu ya ibu. Maka kalau misalkan kita melihat gitu ya, video-video mujahidin yang syahid begitu di Timur Tengah, bahkan mereka pun bisa meninggal dalam keadaan tersenyum, senyumnya teh lebar gitu, Bu. Nah, itu ya. Karena langsung ditampakkan oleh Allah balasannya, bahkan saat mereka itu apa? Sakaratul maut mungkin ya, karena bahasanya teh waktu dulu 2014, 2015 video-video mujahidin itu mudah sekali masuk ke handphone teh, Bu ya. Maka ucapan mereka itu apa namanya teh? Kalaulah kalian melihat apa yang aku lihat saat ini sambil senyum, gitu ya. Banyak kalimat-kalimat begitu ya. Maka orang-orang yang berjihad ini pasti mereka akan apa? Meminta dihidupkan lagi agar bisa berjihad lagi, dihidupkan lagi agar bisa berjihad lagi. Kita mah nggak bisa tahu nikmatnya begitu ya. Kemudian contohnya misal seperti ibu kalau sudah umroh, sudah haji, pulang ingin berangkat lagi, pulang ingin berangkat lagi, gitu. Seperti itu ya. Kemudian magbarat qadama 'abdin fi sabilillahi famasathun nar. Tidaklah kedua kaki seorang hamba berdebu karena berjihad di jalan Allah tersentuh api neraka. Jadi orang yang berjihad di jalan Allah, kata ibu, kedua kakinya tidak akan tersentuh oleh api neraka. Berarti badannya mah tersentuh gitu, ibu? Tidak ya. Maksud disebutkan sebagian adalah merujuk pada seluruhnya. Nabi menyampaikan di sini kedua kakinya tidak akan masuk atau tidak akan tersentuh api neraka bila hamba tersebut apa? Terkena debu di medan jihad. Jadi maksudnya bukan kakinya hungkul, tapi seluruh anggota tubuhnya. Artinya apa? Artinya orang yang pergi ke medan jihad kena debunya hungkul, kena debunya teh Bu, hente menang mah hente, ngebunuh ge hente, wah lompat gitu, Allahu Akbar gitu, mati kemudian di medan jihad, maka dia apa? Tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ini maksudnya bagaimana teh Bu? Saking Nabi itu ingin memotivasi agar umat Islam, agar kaum muslimin harus berani berjihad, harus berani sampai mengorbankan nyawanya di jalan Allah, gitu ya. Karena kalau tidak berani mengorbankan dirinya di jalan Allah, apa yang terjadi? Yang terjadi maka nasibnya saudara-saudara kita di Gaza tidak ada yang menolong. Itu sebabnya. Kemudian di hadis yang lain, ma ahadun yadkhulul jannah yuhibbu an yarji'a ila dunya wa lahu ma 'alal ardi min syai'in illa syahid yatamanna an yarji'a ila dunya fayuqtal 10 marratin lima yara minal karamah. Tidak ada seorang pun yang masuk surga kemudian ingin kembali ke dunia dan ia memiliki kesenangan di bumi selain orang yang mati syahid. Kata ibu, tidak ada satupun orang yang masuk surga ingin kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid. Karena apa? Itu udah di surga ada semuanya, ibu. Semua kebahagiaan ada di surga. Untuk apa kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid? Ya, ia ingin kembali ke dunia lalu terbunuh 10 kali karena keutamaan syahid yang ia ketahui. Nah, jadi kalau orang sudah sampai hatinya itu ingin berjihad, maka dia ingin apa? Setelah wafat pun, setelah masuk surga pun, ia ingin kembali ke dunia untuk berjihad lagi, membela lagi agama Allah. Karena dampaknya luar biasa, ibu, dengan adanya jihad. Karena dampaknya luar biasa besar. Dan ibu, dengan berjihad akhirnya apa? Mukmin terbebaskan dari kezaliman. Karena berjihad artinya hati setiap mukmin pun terlepas dari kesedihan. Kalau ibu sekarang kita melihat apa namanya teh? Saudara-saudara kita di Gaza sedih, sesak, nggak bisa berbuat apa-apa. Bayangkan
kalau ternyata ada sekelompok orang berjihad membebaskan bumi Gaza begitu, kemudian masyarakat di sana hidup dengan tenang, damai, berkemajuan, kata Ibu, maka hati kita pun akan bahagia. Yang jauh di sini hati kita pun akan bahagia. Gitu Ibu ya. Itu adalah jihad. Selain jihad ada yang namanya ribat. Ribat kata Ibu, ribat. Apa itu ribat? Ribat itu berjaga-jaga di area perbatasan. Jadi misal Ibu ya, kita sudah berjihad nih, gitu kan. Akhirnya satu wilayah diterapkanlah hukum Allah. Satu wilayah semuanya taat kepada Allah. Satu wilayah. Wilayah itu tidak mungkin dikosongkan, ditinggalkan, dibiarkan begitu saja deh Ibu. Wilayah tersebut harus dijaga agar tidak masuk kezaliman lagi, agar tidak masuk orang-orang zalim ke sana lagi, kata Ibu. Maka diperlukan para penjaganya. Orang-orang yang melakukan tugas penjagaan ini, mereka sedang melakukan ribat. Begitu Ibu ya. Ribat, berjaga-jaga di perbatasan. Bagaimana hukum dan keutamaannya? Bagaimana hukum dan keutamaannya? Poin pertama, pengertian ribat. Ribat adalah keberadaan tentara kaum muslimin lengkap dengan persenjataan dan perlengkapan perang di lokasi-lokasi rawan dan daerah-daerah yang mungkin dimasuki oleh musuh, atau darinya mereka menyerang kaum muslimin dan negeri mereka. Nah, jadi yang namanya ribat itu apa? Menjaga wilayah, bukan memperluas wilayah. Menjaga daerah-daerah yang rawan akan dimasuki oleh musuh dan harus dipersenjatai lengkap. Begitu deh ya. Itu ribat. Bagaimana hukum ribat? Ribat hukumnya fardu kifayah sebagaimana jihad. Sama dengan jihad, hukumnya fardu kifayah. Apabila sebagian telah melaksanakannya, maka sebagian ini menjadi gugur bagi selainnya. Allah memerintahkan untuk ribat dalam firman-Nya, Quran surat Ali Imran ayat 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Nah, itu bersiap siaga. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Bertakwa kepada Allah agar kamu beruntung. Jadi Ibu ya, misalkan di perbatasan wilayah Indonesia begitu, ada tentara-tentara yang berjaga. Nah, seperti itulah yang namanya ribat, dan hukumnya adalah fardu kifayah. Kebayang kalau fardu ain ya, semuanya harus dapat jadwal ribat. Seperti halnya jadwal ronda teh punya. Wajib diganti-ganti gitu ya jadwal ronda teh. Itulah hukum ribat ya. Apa keutamaannya? Apa keutamaan Allah syariatkan ribat? Kenapa Allah syariatkan ribat? Apa keutamaannya? Ribat termasuk amal perbuatan yang paling utama dan ibadah yang paling agung. Nah, lihat Ibu ya. Perbuatan paling utama, ibadah yang paling agung. Rasulullah bersabda mengenai ribat, ribatu yaumin fi sabilillahi khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Ribat sehari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan apa saja yang ada di atasnya. Jadi kita melakukan ribat sehari, kata Ibu ya. Nabi sampaikan, kita melakukan ribat sehari itu kebaikannya melebihi dunia dan apapun yang ada di atasnya. Allahu Akbar. Luar biasa Ibu ya. Kemudian kullul mayyit yuhtamu ala amalihi illa al-murabit fa innahu yanmu lahu amaluhu ila yaumil qiyamah wa yu'ammanu min fattanil qabr. Semua orang yang meninggal dunia
amal perbuatannya telah ditutup kecuali orang yang melakukan ribat. Sesungguhnya amalnya terus bertambah hingga hari kiamat dan ia diselamatkan dari 2 penaknya dalam kubur. Maksud dengan 2 penaknya dalam kubur adalah munkar dan nakir. Jadi Bapak Ibu, ribat ini termasuk amalan yang nilai pahalanya jariyah. Apa? Meskipun kita sudah wafat, kalau kita pernah melakukan ribat, maka amalnya terus bertambah sampai hari kiamat. Karena dia ikut apa? Ikut mengamankan kondisi negeri, sehingga di dalam negeri tersebut orang-orang bisa menegakkan aturan Allah, orang-orang bisa beribadah kepada Allah, orang-orang bisa bermuamalah dengan aman, orang-orang merasakan kenyamanan karena perbuatan ribatnya. Jadi kan pahalanya mengalir. Inilah dakwah Ibu. Jadi dakwah itu yang bernilai amal jariah itu tidak hanya sekedar abi di sini menyampaikan materi, tidak. Tapi orang yang membeli karpet, orang yang membersihkan, orang yang menyiapkan makan, begitu ya. Kemudian juga orang yang menyiapkan tempatnya, itu semua dapat pahala jariah. Termasuk orang yang memberikan keamanan kepada kita sehingga kita bisa belajar dengan baik, mereka pun dapat amal jariah tersebut, gitu ya. Kemudian harasu lailatin fi sabilillah afdalu min alfi lailah yuqamu lailuha wa yusamu naharuha. Berjaga-jaga 1 malam di jalan Allah lebih utama daripada 1000 malam untuk melakukan salat malam di malam hari dan puasa di siang hari. Kata Ibu, ribat 1 malam, berjaga-jaga 1 malam di jalan Allah lebih utama daripada melaksanakan salat 1000 malam. Bayangkan perbandingannya, 1 malam kita ribat itu lebih utama daripada 1000 malam kita sholat malam dan juga puasa di siang harinya. Masya Allah. Kemudian hurrimatin naru ala ainin sahirat fi sabilillah. Neraka diharamkan atas mata yang bergadang di jalan Allah. Nah, kan kalau ribat nggak mungkin tidur ya. Kalau ribat kita tidak mungkin tidur, makanya berjaga-jaga tidur ada Ibu. Sekedap ayo pada ribat heula, iya senjata anak terus dia. Apa yang dijaga itu, Bu? Dijaga mimpinya enggak ada. Maka orang yang ribat di malam hari, berjaga di malam hari itu pasti begadang. Maka di sini Nabi menyampaikan diharamkan atas mata ya, neraka diharamkan atas mata yang bergadang di jalan Allah. Jadi siapa yang dia menahan kantuknya untuk ribat, untuk menjaga perbatasan wilayah di malam hari, maka neraka pun diharamkan begitu untuknya. Kemudian man harasa wara al muslimina mutatawwa'a lam yaran nara bi'ainihi illa tahillatal qasam. Barang siapa berjaga di belakang kaum muslimin secara sukarela, maka ia tidak akan melihat api neraka dengan matanya kecuali hanya sekedar menebus sumpah saja. Itu ya. Jadi orang tersebut yang ribat itu akan diharamkan dari api neraka. Nabi SAW bersabda kepada Anas bin Abu Marthad Al-Ghanawi setelah beliau memerintahkannya untuk menjaga pasukan di malam hari. Di pagi harinya beliau mendatanginya dan bertanya, apakah engkau beristirahat tadi malam? Anas menjawab, tidak, kecuali untuk sholat dan menunaikan hajat. Lantas Nabi SAW bersabda, qad aujabta fala alaika an ta'mala amalan ba'daha. Sudah pasti bagimu surga, maka engkau tidak wajib beramal lagi setelah ini. Maksudnya apa kata Ibu? Apakah dia enggak perlu sholat? Apakah dia enggak perlu ibadah yang lain? Bukan kata Ibu. Tapi apa? Bahkan dengan amalan itu saja sudah cukup membuatnya masuk ke dalam surga. Begitu kata Ibu. Nah, sekarang kan kita tidak berkesempatan itu ya. Nah, maka itu memang hanya untuk sebagian orang yang Allah pilih. Ya, hanya untuk sebagian orang yang Allah pilih. Selanjutnya, ini sebetulnya cocoknya untuk laki-laki, tapi teteh ibu juga harus menyampaikan kepada laki-laki teteh ibu ya, pada anak-anaknya.
Selanjutnya adalah kewajiban i'dad. Apa itu i'dad? Persiapan untuk jihad. Tentu Bapak Ibu, fisik gemoy seperti saya terus ribat, paling staminanya 1 jam selesai, tunduk ya, 2 jam selesai, nggak sanggup, apalagi harus bawa senjata berat begitu ya, belasan kilo biasanya itu, belum lagi apa, bawa tas begitu. Wah, maka i'dad itu penting, persiapan itu penting. Bagaimana persiapan yang harus dilakukan? Seperti apa bentuk persiapannya? Bagaimana cara persiapannya? Insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Iya Bu ya. Itu saja untuk sore kali ini. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.